Rianto dan istrinya menjadi sangat traumatis semenjak kejadian itu. Kejadian mistis yang hampir saja merenggut nyawa anaknya. Anaknya yang hampir saja mati tenggelam saat berlibur di pantai Puger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ID. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali pada channel Ruang Dengar ID, channel penjelajah alam mistis dan penyingkap tabir misteri. Ketika itu, Rianto beserta anak dan istrinya sedang berwisata ke pantai Puger, Jember, Jawa Timur. Suasana pantai sangatlah ramai dengan pengunjung. Mungkin dikarenakan hari libur dan cuaca sedang cerah. Sampai ketika anaknya yang masih berumur 8 tahun itu ingin ikutan mandi di pantai. Mungkin karena ia melihat banyak anak-anak kecil seusianya juga yang bermain dan basah-basahan di sana. Dengan hanya memakai celana pendek dan kaos singlet warna putih, anaknya pun segera bermain di pinggir pantai. Ombak yang saat itu lumayan kencang dan besar, tapi di sisi arah muara, ombak terlihat lumayan aman buat bermain anak-anak. Rianto tetap menjaga dan mengawasi anaknya dari dekat, sementara istrinya terlihat duduk santai dan agak jauh berada di tempat yang teduh. Di tengah keceriaan anaknya bermain, Rianto berinisiatif untuk memotret anaknya dengan kamera yang ia bawa. Seraya menyalakan kamera dan men-setting beberapa bagian tombol, Rianto terus menunduk. Sampai saatnya Rianto pun telah siap untuk memotret, ia baru sadar ketika melihat anaknya sudah tidak ada lagi di depannya. Rianto pun panik. Dalam kepanikannya, ia terus meliarkan pandangan matanya, melakukan pencarian di antara anak-anak yang lain. Di mana anaknya berada? Rianto semakin panik. Wajahnya kian terlihat pucat dilanda kecemasan. Saat pencarian tertuju ke arah tengah laut, Rianto melihat seorang anak yang sedang berjalan menuju ke tengah laut yang tak lain adalah anaknya. Terlihat terus berjalan semakin ke tengah menuju perairan laut yang lebih dalam. Rianto merasa yakin itu adalah anaknya. Ia berteriak dengan kuat memanggil-manggil anaknya. Dan seketika itu juga Rianto dengan spontan bermaksud berenang mengejarnya. Mendengar teriakan Rianto yang memanggil-manggil anaknya yang semakin ke tengah laut, orang-orang di sekitar pun segera tersadar dan heboh, lalu ikut memanggil-manggil nama anaknya. Beberapa orang laki-laki dewasa yang ikut berlarian untuk segera menyemplung berenang mengejar. Di situ Rianto merasa aneh dan heran, karena anaknya terlihat terus asik bermain tanpa memperdulikan teriakan dari banyak orang. Bahkan dalamnya air laut muara itu hanya terlihat semata kaki pada anaknya. Sampai kemudian ia melihat seorang lokal asli warga sana yang mampu berenang dengan cepat dan meraih tangan anaknya, yang lalu membawanya berenang ke pinggir pantai. Kemudian Rianto segera menyambut ikut meraih tangan anaknya, lalu langsung menggendongnya menjauh dari pantai. Dan beberapa saat setelah itu, anaknya jadi kayak orang linglung. Terlihat hanya dia membisu. Tatapannya kosong, tidak bereaksi apapun, walau istrinya terus terisak menangis di sebelahnya. Rianto sendiri masih agak bingung jika mengingat kejadian itu, yang menurutnya penuh keanehan. Secara, muara itu sering jadi jalur hilir mudik kapal ikan yang lumayan besar. Tentu saja, airnya dalam dan arus tengah laut cukup kuat. Tetapi saat itu anaknya terlihat tidak ada masalah, bahkan tetap berjalan di atas permukaan air. Ternyata saat kejadian itu berlangsung, ada beberapa orang yang juga mengambil foto anaknya yang diperlihatkan kepadanya. Dan coba perhatikan kedalaman air lautnya kalau memang kita lihat dari foto ini. Jika di pinggiran saja sudah sebatas pinggang anak kecil, apakah menutup kemungkinan di bagian tengahnya pun sepinggang anak-anak juga?
Dan kalaupun mungkin, lantas kenapa yang terjadi pada anaknya hanya semata kaki? Sesaat Rianto bergidik bercampur ngeri ketika ingat anaknya benar-benar tidak dapat terselamatkan. Setelah mulai cukup reda dari kepanikan, Rianto pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada orang-orang yang sudah berusaha ikut membantu menolong, terutama pada orang lokal yang sudah menyelamatkan anaknya. Orang lokal yang merupakan warga sekitar situ mengatakan juga bahwa sebulan sebelumnya pun sudah ada kejadian yang menimpa seorang anak kecil. Sayang sekali, saat kejadian itu, orang tuanya dan orang-orang yang ada di sekitarnya terlambat menyadari, sehingga hanyut dan tenggelam, tidak tertolong. Bahkan, mayatnya pun baru ditemukan keesokan harinya. Kemudian Rianto beserta istrinya pun segera memutuskan untuk pulang. Sementara anaknya masih saja seperti kebingungan. Ia masih tetap diam membisu saat ditanya pun. Barulah dalam perjalanan, Rianto berinisiatif untuk mampir di sebuah masjid pinggir jalan untuk melaksanakan sholat asar bersama. Dan setelah sholat, Rianto dan anak istrinya sejenak duduk-duduk di teras masjid untuk terus sambil menenangkan pikiran. Lalu ia pun kembali menanyakan tentang kejadian itu pada anaknya. "Adek, kenapa?" Barulah dia mau bercerita. Kata anaknya bahwa dia diajak beberapa anak laki-laki yang mengajaknya main sampai ke tengah laut. Anaknya juga merasa bingung, kenapa dia sampai mau saja saat diajak bermain sampai ke tengah laut. Tentu, jawaban anaknya itu membuat Rianto makin merasa aneh lagi, karena justru anaknya terlihat main sendirian saat terus ke tengah laut dan tidak ada teman-temannya seperti yang dikatakan oleh anaknya. Semenjak kejadian itu, Rianto baik istrinya tidak pernah lagi berani mau mengajak anaknya bermain di pantai, sekalipun itu saat liburan. Terlebih istrinya yang sepertinya sudah trauma dengan laut. Sampai-sampai istrinya sama sekali tidak berani, walau sekedar melihat foto kejadian itu. Bahkan pernah suatu ketika, Rianto memposting foto yang disertai cerita kejadian itu di media sosialnya. Di kolom komentar banyak yang beranggapan bahwa itu adalah ulah penunggu pantai Puger. Bahkan juga beberapa komentar melihat ada sosok lain di seberang pantai tersebut. Apapun adanya, dimanapun berada, jauh sebelum kita bepergian, jangan lupa berdoa sebagai pohonan agar terhindar dari segala mara bahaya. Demikian Sobat ID, cerita pengalaman mistis kali ini.